Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan keterangan usai pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa 7 Oktober. Pertemuan yang hampir 1 jam itu membahas 3 hal utama, pemangkasan dana bagi hasil, pemanfaatan dana Bank Himbara, dan pembangunan gedung Bank Jakarta. Pramono pun mengaku siap menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang dipotong Purbaya dari 95 triliun rupiah menjadi 79 triliun rupiah. Purbaya lalu mengucap terima kasih karena Pemprov DKI Jakarta tidak banyak protes meski terkena pemangkasan dana bagi hasil. Karena itulah juga Purbaya iseng berseloroh kalau kemungkinan dana itu masih bisa dipotong. Purbaya menuturkan pemangkasan tersebut dilakukan karena memang ada keterbatasan dari sisi fiskal. Ia membuka peluang bakal mengembalikan lagi seperti semula apabila perekonomian semakin membaik. Sementara itu, Pramono menyebut dengan adanya pemangkasan TKD, maka Jakarta saat ini harus melakukan langkah pendanaan seperti melalui obligasi. Sebelumnya, Pemprov DKI belum pernah mengeluarkan obligasi. Selain itu, Pramono juga ingin memanfaatkan kucuran dana dari saldo anggaran lebih yang saat ini sudah berada di Himbara senilai 200 triliun rupiah. Rencananya Bank Jakarta juga bakal mendapatkan dana dari pemerintah. Jumlah pastinya masih dihitung Purbaya. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Ya, tapi gini, itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lainnya meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Yang kedua tadi tentang pembangunan gedung Bank Jakarta. Bank Jakarta di Lot 1 ya. Lot 1 SCBD. Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI. Jadi Bank DKI cukup banyak uang daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian, pembangunan utamanya nanti ada demand semen naik, penciptaan tenaga kerja dan lain-lain. Dan saya minta ke Pak Gubernur kalau bisa dimulai tahun ini juga dalam beberapa bulan ke depan. Pak Gubernur setuju. Jadi kita melihat impact dari strategi ini mulai tahun ini mulai terlihat. Ini kan bangun gedung berapa? 14 bulan tadi? 15 bulan. 15 bulan. Jadi akan berdampak terus ke depan. Dengan itu saya pikir yang lain juga akan ikut membangun. Yang ketiga tadi tentang dana yang 200 triliun dari Bank Himbara bisa dipakai enggak? Itu pada dasarnya itu adalah bisnis to bisnis. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbaranya. Tapi ada satu yang saya pikirkan, satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh, nggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain. Mungkin Pak, ini saya Rudy dari Kompas.com, Pak Menteri, Pak Gubernur, ini kan pajak Jakarta itu paling gede pemberian pajaknya, tapi kenapa Jakarta juga dipotongnya paling besar dibanding daerah lain 15 triliun Pak? Itu kenapa alasannya seperti itu? Terus juga apakah nanti si anggaran yang dipotong ini mempengaruhi gaji para ASN dan juga gaji non ASN atau P3K di lingkungan Balai Kota? Terima kasih. kalau lihat dari proporsional kan semakin besar pasti semakin besar kepotongnya, kira-kira begitu, sederhana itu kan semacam pukul rata berapa persen sih, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya.
Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan secara persentase nggak lebih besar dibanding yang lain. Tapi gini, saya udah janji Pak Gub dengan pemerintah yang lain juga. Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun. Pertengahan triwulan tahun kedua triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun. Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng. Cukup ya. Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah selama ini kan PJLP kita kayak kemarin Damkar kita buka 1000, masukan oranye 1100, masukan putih 500. Karena ada pengurangan ini mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang. Tetapi yang untuk tahun ini semuanya tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Baik. Oke. Makasih. Yang bisa tidak dipakai di Jakarta aja, tapi dipakai tempat lain juga. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu. Jadi yang untuk gedung sama sekali nggak terganggu, karena memang dengan adanya pengaturan fiskal yang baru yang kita akan efisiensikan adalah hal-hal yang bisa diefisiensikan langsung adalah untuk pembangunan gedung pemerintah. Tapi untuk pembangunan gedung di luar pemerintah Jakarta kami tetap akan adakan, termasuk Bank Jakarta tadi. Gubernur Jawa Barat ini kan membuka donasi Rp1.000 untuk semua warga ya Pak ya per hari. Itu terserah kepada pemdanya dan terserah kepada warganya. Tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi boleh aja kalau mau. Terima kasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.